Bagaimana kalau seandainya 3 tahun yang saya tidak berpuasa itu, apa yang harus saya kerjakan? Maka jawabannya adalah dia harus mengqadha seluruh hari yang dia tidak berpuasa. Dan diingat-ingat, ya, wah dulu saya balik umur berapa ya? Nah itu, jangan-jangan sudah balik kita belum puasa, ya. Kalau seandainya kita sudah balik belum puasa dan kita masih ingat jumlah harinya, maka kita harus mengqadha hari-hari tersebut. Hah? Yang ke-19 belum? Sudah. Hah? Sudah. Wanita haid yang suci di siang hari bulan Ramadan. Sudah. Sudah. Sudah datang haid. Tadi Ustaz berkaitan dengan balik dari Ustaz. Berkaitan dengan balik tadi kayaknya nomor 5 itu Ustaz. Kelewatan. Anjuran untuk anak-anak berpuasa. Oh iya, anjuran untuk anak-anak berpuasa. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak-anak kita belum balik, tetap kita dianjurkan untuk melatih anak-anak kita. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu dari Rubaiyah binti Muawwidh radhiyallahu anha. Beliau bercerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mendatangi kampung-kampung kaum Ansor, dan beliau mengatakan, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Barang siapa yang pada waktu pagi hari dia sudah berbuka, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Barang siapa yang pada waktu pagi hari dia berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, Rubaiyah bercerita, binti Muawwidh bercerita, setelah datang perintah Nabi Muhammad SAW tersebut, kami pun memerintahkan, mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kalau seandainya mereka menangis, dikasih mainan sehingga tidak nangis. Ini ya, kasih mainan sampai adzan maghrib, baru dikasih makan. Tapi ini anjuran, ya, anjuran untuk anak-anak agar berpuasa. Dan ini anak-anaknya yang sudah sanggup untuk menahan makan dan minum. Seperti kita misalkan ya, berpuasa setengah hari, ya, atau sahurnya jam 9 siang, jam 10, ya. Puasa apa, Pak? Puasa beduk, ya. Yang ke-22, wanita hamil dan menyusui mengqadha atau fidyah. Wanita hamil dan menyusui, saya beri contoh, Pak. Ada wanita hamil, dia melahirkan, ya, bulan Ramadan ini, dekat-dekat ini dia melahirkan, otomatis dia menyusui kan? Menyusui. Ramadan tahun kemarin dia hamil juga, otomatis bayinya memerlukan susu kan? Artinya saluran makanan dari tubuhnya bayi yang di dalamnya, di dalam perutnya. Maka dia juga tidak berpuasa. Ya, tahun ini datang lagi anak, ya, bagaimana dia? Padahal Ramadan tahun kemarin belum dia bayar. Ramadan bulan ini baru mau masuk bulan Ramadan, dia masih menyusui anaknya. Anaknya juga nggak mau makan apa-apa, cuma ngepeng aja kerjaannya, nyusu aja sama ibunya. Apa yang dia harus kerjakan? Maka jawabannya para ikhwah sekalian, wanita seperti itu, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia harus mengqadha. Artinya wanita hamil menyusui dia mengqadha karena dia seperti orang sakit, ya, dikiaskan dengan orang sakit. Ada lagi yang mengatakan dia hanya membayar fidyah, nggak usah mengqadha, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ada lagi yang mengatakan dirinci, kalau dia takut kepada dirinya sakit, maka dia mengqadha saja. Kalau dia takut kepada dirinya dan anaknya, maka dia mengqadha saja. Kalau dia takut kepada anaknya saja, tidak takut kepada dirinya, artinya kalau menyusui itu kan orang lemah, ya. Dia takut kepada anaknya, kurang asinya nanti, maka dia membayar fidyah saja. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya jumhur ulama rahimahumullah. Dan pendapat yang pertama adalah pendapatnya Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Al-Auza'i, Al-Thawri, Atha, Az-Zuhri, Sa'id bin Jubair, kemudian Imam Abu Hanifah,
Ya. Sedangkan pendapat yang ketiga yang saya sebutkan tadi adalah pendapatnya Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, ya. Nah, dan ada lagi pendapat yang kedua tadi, yaitu hanya membayar fidyah saja, yaitu pendapatnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam adalah dia mengqadha saja. Mengqadha. Tapi mengqadhanya bagaimana? Kalau kejadiannya seperti tadi bagaimana? Tahun kemarin saja belum terbayar, sekarang masih menyusui. Maka tahun depan hamil lagi. Ya. Bagaimana itu? Maka jawabannya, ini ada salah satu riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah, dia tetap mengqadha meskipun terakhir. Kapan dia sanggup dia mengqadha. Tahun-tahun itu. Ya. Dijumlahkan seluruhnya. Hah? Kalau anaknya 60 tahun dia Ini mengqadha. Ya, kalau seandainya kita memilih memilih pendapat mengqadha. Ya. Imam Albani rahimahullah dan murid-muridnya berpendapat dengan pendapat yang kedua. Karena riwayat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar tadi. Dan kuat riwayat ini. Ya, yaitu fidyah saja. Ya. Nah, Allahu a'lam. Ini permasalahan pelik ya para ikhwah sekalian. Ya, kalau seandainya dia mampu fidyah, ya fidyah. Ya, tapi kalau seandainya dia mampu qadha, ya qadha. Tapi ya itulah perbedaan pendapat di antara para ulama. Padahal kita mendapati istri kita hamil menyusui karena setiap tahun produksi, ya, suaminya giat sekali, subhanallah. Yang ke-23, istri jika dipaksa bersetubuh oleh suami di siang hari Ramadan, dipaksa, ya, dipaksa, maka jawabannya tidak ada kafarat, tidak ada qadha. Nah, dipaksa. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kufur terhadap Allah setelah dia beriman, kecuali kalau dia dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan, maka tidak ada apa-apa bagi dia. Maka dia seperti puasa biasa, dipaksa, asalkan jangan nurut. Kalau nurut ya nggak boleh, ya, maka harus bayar. Nah, nanti kalau nurut nanti permasalahan lain. Ya, yang jelas kalau istri dipaksa, ya, untuk bersetubuh dengan suaminya orang fasik, sudah nggak puasa suaminya, ya, minta dilayani lagi, istrinya wanita yang salihah, maka pada saat itu tidak batal puasa istrinya dan tidak ada qadha serta kafarat baginya. Taib, sekarang permasalahan seputar jima di bulan Ramadan. Permasalahan yang pertama, ya, yaitu menyetubuhi istri tapi tidak di kemaluan dan keluar mani. Menyetubuhi istri tidak di kemaluan tapi keluar mani. Maka jawabannya Allahu alam adalah batal puasanya, tetapi tidak ada kafarat baginya. Ini permasalahan pertama nih. Menyetubuhi istri tapi tidak di kemaluan. Artinya tidak memasukkan kemaluan kepada kemaluan. Tapi keluar mani, batal puasanya dan dia harus mengqadha. Ya, dia harus mengqadha tetapi tidak ada kafarat baginya. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, Atha, kemudian Ibnu Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahuyah dan yang lain-lainnya. Kemudian menyetubuhi istri lupa dalam keadaan apa? Dalam keadaan lupa. Saya tadi pagi ingin cerita sama antum, ada orang yang lupa. Coba perhatikan. Kata dia, saya tidur di bulan Ramadan pada tahun 1396 dan istri saya di samping saya. Kemudian saya bangun bersamaan dengan adzan subuh. Akan tetapi saya sangat ngantuk. Kemudian tidur lagi. Ya. Lalu saya bangun dan saya lupa puasa. Sama sekali lupa, kata dia. Kemudian saya gauli istri saya sebagaimana kebiasaan saya menggaulinya ketika dia tidur. Kemudian
ketika subuh saya mandi, saya sholat subuh, dan saya sangat menyesal dengan penyesalan yang sangat atas apa yang terjadi terhadap saya, apa yang saya harus kerjakan atau apa yang saya dapatkan. Kata Lajnah Daimah, yaitu komite fatwa untuk riset ilmiah, komite tetap untuk riset dan ilmiah dan fatwa yang diketuai oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah, kalau seandainya kejadian sebenarnya seperti yang engkau katakan, yaitu engkau menyetubuhi istrimu dalam keadaan lupa berpuasa, maka tidak ada qadha dan kafarat atasmu. Ya, tidak ada qadha dan kafarat atasmu. Ya. Nah, tetapi di sini disebutkan istri saya tidak mengingatkan saya, padahal dia tahu. Maka jawabannya, sekarang istrimu dia harus qadha dan kafarat. Karena dia tahu sebenarnya, dia ingat, suaminya yang nggak ingat. Hah? Ya artinya ketika tidur, istrinya tidur, antum jangan diperinci dong. Maaf ya. Dia tidur, datangi oleh suaminya. Terbangun kan? Nah, itu dia. Pas waktu terbangun itu dia ingat dia sih puasa, tapi dia anteng aja dengan perlakuan suaminya. Nah, itu dia. Diceritakan dalam pertanyaan itu. Nah, dalilnya apa para ikhwah sekalian? Kenapa orang yang menyetubuhi istrinya lupa itu tidak mendapatkan qadha dan juga kafarat? Adalah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Artinya, sesungguhnya Allah melampaui untukku dari atas umatku sebuah kekeliruan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Kalau dipaksa maka tidak ada apa-apa. Ya, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yang sesuai dengan jima bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, perempuan istri hukumnya sama seperti suami kalau seandainya dia menurut dengan apa yang dilakukan oleh suami. Artinya dia harus bayar qadha dan kafarat. Tetap ya, dia harus bayar qadha dan kafarat. Hati-hati nih yang pulang liburan Ramadan. Ya. Nah, ada pertanyaan lain yang seputar jima juga. Dia telah terbit fajar dalam keadaan menyetubuhi istrinya. Adzan pas menyetubuhi istrinya. Masih dalam keadaan menyetubuhi istrinya. Ya. Seperti ember masuk ke dalam sumur pas adzan. Seperti itu. Ya, dan dia tidak melepas, tetapi dia diamkan. Apa hukumnya? Ya, maka jawabannya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dia harus qadha dan kafarat. Karena nih alasannya ini yang paling penting, meninggalkan puasa Ramadan dengan bersetubuh. Ya, meninggalkan puasa Ramadan dengan bersetubuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi Imam Abu Hanifah kata beliau qadha saja tanpa kafarat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika menyetubuhi istri di siang hari bulan Ramadan berkali-kali, berapa kali kafaratnya? Jam 9 main, jam 11, jam 1, 3 kali dia. Siang hari bulan Ramadan. Maka jawabannya wallahu alam adalah sekali, ya. Dengan catatan malam yukaffir anil jima alladzi qablahu, sebelum dia membayar kafarat atas puasa yang sebelumnya, atas bersetubuhan yang sebelumnya. Saya beri contoh biar mudah. Orang ini bersetubuh jam 9 dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Orang kaya, kemudian dia nyari budak, merdekakan budak, beriman, selesai. Jam 1 bersetubuh lagi. Perlu kafarat lagi tidak? Maka jawabannya kenapa? Perlu kafarat lagi. Kenapa? Karena dia sudah bayar penembus tadi.
Ya, ngudak tadi. Tapi kalau seandainya belum bayar, 3 kali berturut-turut belum bayar, maka hanya satu. Taib. Kalau puasa sunat gimana? Kita lagi puasa sunat, kita menyetubuhi istri, maka jawabannya tidak ada qadha, tidak ada kafarat. 25. Keadaan mencium ketika puasa, maksudnya mencium istri nih, ya. Yang pertama yaitu mencium istri dan tidak keluar mani, maka tidak batal puasanya tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ma'ruf, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW yuqabbilu wa huwa sha'im. Beliau mencium Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan puasa. Kalau tidak keluar air mani, itu tidak batal puasanya dan tidak ada khilaf. Kalau keadaan kedua yaitu keluar air mani, maka jawabannya batal puasanya dan dia harus mengqadha. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Keadaan ketiga keluar madhi, bersetubuh mencium istrinya, memeluk istrinya, ya, kemudian keluar madhi. Madhi adalah air yang keluar pramani, biasanya benih, ya. Maka jawabannya para ikhwah sekalian adalah tidak ada dalil yang menunjukkan madhi membatalkan puasa. Tidak ada dalil, maka keluar madhi tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Hal-hal yang dipermasalahkan membatalkan puasa atau tidak, seperti alat semprot untuk asma, ya, untuk paru-paru, maka batal puasanya atau tidak, atau membatalkan puasa atau tidak orang memakai seperti ini. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ini nomor berapa? 26, ya. Jadi 26 itu subnya banyak loh. Yang pertama yaitu alat penyemprot untuk penyakit asma atau untuk paru-paru. Maka jawabannya tidak membatalkan puasa. Dan ini adalah fatwa Imam Al-Allamah Ibnu Jibrin dan juga Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, dan juga disebutkan di dalam majalah Al-Majma' Al-Fiqhi, ya, Kesatuan Fikih. Kemudian juga di sana ada tadi yang saya sebutkan pagi tadi, alat untuk melihat sesuatu yang ada dalam tubuh kita, dimasukkan alat kamera, ya, untuk melihat, dimasukkan ke dalam perut kita untuk melihat apakah ada sesuatu atau tidak, dimasukkan dari mulut, maka batal atau tidak puasanya. Maka jawabannya para ikhwah sekalian, ini dilihat. Ada ulama yang berpendapat apapun yang masuk ke dalam mulut, baik itu makanan atau bukan makanan, batal puasanya, ya, batal puasanya. Seperti misalkan masuk batu, orang lempar, kita lagi mangap, ngelempar, masuk batunya, ya, batal enggak puasanya? Maka jawabannya para ikhwah sekalian, tidak batal, ya. Yang bukan makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita tidak batal. Allahu a'lam. Nah, sebentar, belum selesai. Yang keempat, obat tetes hidung batal atau tidak? Maka jawabannya adalah batal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung ketika berwudu, kecuali dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan Nabi ingin memberikan isyarat kepada kita, hidung itu salah satu manfaat, tempat masuknya makanan dan minuman. Maka kalau kita tetes ke hidung, maka itu akan masuk ke dalam kerongkongan kita. Ini batal puasanya. Ada lagi para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oksigen, gas oksigen.
Ya.